Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari cara memperbaiki bacaan yang sering salah ketika membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan rukun salat, jadi harus diperbaiki cara membacanya. Kita mulai dulu dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ayat yang pertama, di sini ada huruf sin, jangan dipantulkan. Bisa, enggak boleh dibaca bisa, harusnya dibaca bismi. Jadi alirkan bunyi nafas kita, bismi. Tidak boleh tawallud. Tawallud itu artinya kita pantulkan huruf yang tidak punya pantulan. Yang punya pantulan cuma 5. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, jadi sin tidak masuk. Bismillah. La atau lafaz Allah ini dipanjangkan 2 harokat saja. Tidak boleh lebih. Hirrahma. Ma juga. Dan ha ini tidak boleh ha besar. Tidak boleh rahma, itu salah. Ini ha tipis yang pedas, keluar dari tengah tenggorokan. Rahmanir Rahim. Ini juga him, juga ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Panjang dari him ini awalnya 2 harokat saja. Rahimi, karena kita berwaqaf menjadi mad arid li sukun. Jadi ujung akhir setiap ayatnya nanti mad arid li sukun. Kita panjangkan 2 sampai 6 harokat. Supaya serasi kita panjangkan 4 harokat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat yang kedua. Di sini ada hamzah wasal yang sudah dibantu dengan harokat fathah. Kenapa fathah? Karena dekat dengan alif lam. Al. Ketika baca al juga tidak boleh tawallud, tidak boleh juga dipantulkan. Alhamdu, tidak boleh seperti itu. Alhamdu. Ha ini sama dengan yang tadi, ha pedas. Kemudian lafaz Allah masih 2 harokat. Kemudian di sini ain juga 2 harokat. Setiap huruf sukun yang bukan qalqalah tidak boleh dipantulkan. Bil'a, tidak boleh bille, tapi bil'a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat ayat yang ketiga, di sini ada hamzah wasal yang sama dengan ayat yang kedua tapi tidak dibantu harokatnya. Kita sendiri yang ngasih. Harokatnya fathah karena alif lam. Ar-Rahmanir Rahim. Sama dengan yang bismillah tadi, tidak ada yang berubah, ha pedas. Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan ayat yang keempat, ada lagi harokat fathah berdiri. Mim dipanjangkan 2 harokat. Kemudian di sini juga ada alif lam syamsiyah. Jadi mim yang kasroh langsung diloncatkan kepada huruf dal. Maliki yaumiddin. Perhatikan di sini ada tasydid huruf ya-nya dan dipanjangkan 2 harokat karena ada alif di belakangnya. Kemudian di sini harus diperhatikan mana yang panjang, mana yang pendek. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi karena memikirkan huruf yang sesudahnya, huruf yang sebelumnya terpanjangkan, itu tidak boleh. Jadi dalam penulisan dal dengan waw ini terpisah. Na'budu satu kata, wa iyyaka satu kata, nasta'in satu kata. Tapi karena huruf dal, huruf kaf, dia tidak dipanjangkan, maka bunyinya digabungkan kepada huruf berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi supaya tidak salah nanti tanda panjangnya, kaf ini gabungkan bunyinya kepada huruf nun. Memang dia beda kata namun bunyinya yang bergabung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan ayat yang ke-6. Di sini ada lagi hamzah wasal. Hamzah wasalnya kasrah. Kenapa kasrah? Kenapa tidak ahdina atau uhdina? Karena
huruf yang ketiganya kasroh. Maka kalau huruf ketiga itu huruf dalnya kasroh, maka hamzah wasol juga i bunyinya, kasroh juga. Di sini juga diperhatikan ha yang sukun tidak boleh juga tawallud, dipantulkan. Ihdinas, nggak boleh. Jadi tidak boleh dipantulkan. Hanya besar, keluar dari tenggorokan paling bawah. Di sini huruf nunnya panjang sebenarnya, 2 harokat. Tapi karena disusul oleh huruf yang bertasydid, maka dia dipendekkan dan langsung gabung dengan yang tasydid. Ro juga 2 harokat, kemudian to di sini juga digabung kepada lam. Sin jangan dipantulkan. Musta, nggak boleh muse, harusnya musta. Kemudian di sini ada huruf qaf. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah, namun suara harus dinaikkan ke langit-langit. Ti, tidak boleh ki seperti huruf kaf, salah. Mustaqim, nggak boleh mustaqim, tapi mustaqim. Ti. Jadi keluar dari pangkal lidah, suara naik ke langit-langit kita. Kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan ayat yang ke-7. Di sini ada huruf shad yang kasrah, jangan tertukar dengan huruf sin. Jangan siro tapi si. Siratal ladzi, 2 harakat, huruf dzanya ujung lidah dengan ujung gigi. Nah, an'amta. Di sini tidak boleh tawallud. An'amta. Nah, tidak boleh ada e. Jadi hamzah ini an. Kalau ain am. An'amta alaihim. Jadi jangan sampai amta atau an'amta, juga tidak boleh. Jadi hamzah dulu baru huruf ain. An'amta alaihim. Di sini ada waqaf lam alif. Pada Quran cetakan Madinah tidak ada waqaf lam alifnya. Pada Quran cetakan Indonesia ada waqaf lam alif. Jadi waqaf lam alif pada ayat yang ke-7 ini ada perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan boleh berhenti di sini tanpa mengulang. Jadi setelah berhenti di alaihim, lanjut saja ghairil maghdubi sampai ke akhir ayat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan sampai ke akhir ayat. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kalau sahabat Al-Quran dengarkan murattal Syekh Misyari Rasid, beliau berhenti di sini. Alaihim dan melanjutkan tanpa diulang. Nah, bisa didengarkan nanti. Nah, jadi sini waqaf lam alifnya terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ghairil maghdubi. Lam dan huruf ghain tidak boleh dipantulkan. Ghairil maghdubi, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi dia tidak dipantulkan. Di sini huruf dhad tepi lidah kita. Dubi. Alaihim waladhdha. Nah, dhad di sini juga di tepi lidah sama dengan ini. Panjangkan dulu karena dia punya harokat. Karena ini merupakan mad lazim. Dipanjangkan dulu 6 harokat. Baru tasydid kepada huruf lam. Waladhdhal. Nah, baru tasydid kepada lam. Lin. Nah, salah kalau kita baca dallin. Nggak boleh ditasydidkan langsung. Panjangkan dulu baru tasydid. Sekarang mari kita baca. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi itulah pelajaran kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.